Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, now ada berupa pembahasan yang akan gue sampein ke kalian. Pembahasannya cukup menarik sih menurut gue. Jadi kalau bisa kalian harus dengerin sampai habis ya guys. Oke, kita mulai. Gue yakin bagi kalian yang sedang dengerin podcast gue, pasti seenggaknya kalian udah tahu lah ya mengenai tentang pendidikan. Oke, jadi buat kalian yang lagi dengerin podcast gue, mau kalian udah selesai pendidikan, udah lulus masa pendidikan, maupun yang lagi sedang pendidikan lah ya. Jadi kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Kedengarannya asik banget nih. Oke. Jadi gue mau nanya nih, sebelumnya kalian udah tahu gak sih apa itu definisi pendidikan? Maksud gue definisi pendidikan karakter. Oke. Jadi definisi pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, itu baru berupa definisinya loh. Gue akan ngebahas lebih banyak lagi mengenai tentang pendidikan karakter. Baik, selanjutnya gue akan ngasih tahu tentang apa sih fungsi dari pendidikan karakter itu. Oke, jadi secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Wah, bagus banget ya guys. Oke. Jadi ini ada diuraikan lagi nih fungsinya. Oke. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Oke. Jadi ada 3 nih fungsi pendidikan karakternya. Oke, gue bahas satu-satu nih. Oke, yang pertama, untuk mengembangkan fondasi dasar dari diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Oke, yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Oke, yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, itu 3 fungsi pendidikan karakter. Jadi, karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan serta memanfaatkan berbagai media belajar. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan karakter. Nah, ini tujuannya ini. Jadi, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Oh, jadi itu loh tujuannya. Nah, jadi itu mengenai penjelasan tentang fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Menurut kalian, masalahnya nggak nih ngebahas tentang pendidikan karakternya? Oke. Gue bahas lagi nih. Oke, selanjutnya pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu kalian ketahui. Oke, akan gue sebut satu persatu nilai apa aja yang berkaitan di pendidikan karakter. Oke, jadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2013 yakni yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh demokratis, yang kedelapan mandiri, yang kesembilan rasa ingin tahu, kesepuluh semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, ke-14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, ke-17 peduli sosial, dan yang terakhir ke-18 bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi ada 18 nilai pendidikan karakter yang perlu kita tahu. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas tentang jenis-jenis pendidikan karakter dan ini merupakan pembahasan terakhir di podcast gue kali ini. Oke, sekarang
Kalian simak baik-baik ya. Oke, ada 4 jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan. Oke. Gue bahas nih. Oke, jadi ada 4. Oke, yang pertama, pendidikan karakter berbasis nilai religius. Jadi, pendidikan karakter berbasis nilai religius ini merupakan perilaku atau sikap yang taat dan juga patuh dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh agama. Bisa hidup dengan rukun dan berdampingan dengan pemeluk agama lainnya, serta bersikap toleransi pada siapa saja yang melaksanakan ibadah lainnya. Jadi kalau ada teman kalian yang beda agama tuh jangan dimusuhin, harus dikawanin ya guys. Oke, selanjutnya yang kedua, pendidikan karakter berbasis nilai budaya. Jadi, pendidikan karakter berbasis nilai budaya adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan karakter pada diri peserta didik yang berupa budi pekerti, Pancasila, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa, sehingga menjadi dasar bagi mereka dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara. Oke, yang ketiga, pendidikan karakter berbasis lingkungan. Jadi, pendidikan karakter berbasis lingkungan merupakan pendidikan yang peduli, membantu guru dalam penanaman karakter siswa tentang kepedulian mereka terhadap lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan dapat menjadi tolak ukur kepedulian serta kepekaan siswa kepada lingkungannya. Kepedulian dan kepekaan siswa terhadap lingkungan akan suasana belajar mengajar yang sehat dan nyaman. Oke, yang terakhir, pendidikan karakter berbasis potensi diri. Jadi, pendidikan karakter berbasis potensi diri merupakan sikap pribadi hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan karakter potensi diri akan mengajarkan kebiasaan, cara berpikir dan berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan negara, serta membantu mereka untuk membantu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke guys, menurut gue itu aja yang perlu gue bahas mengenai tentang bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter ini. Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih bagi lo yang udah mau dengerin podcast gue ini. Jika ada perkataan gue yang menyinggung perasaan lo, gue minta maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.